diperuntukkan kepada orang yang dikutuk Elohim. Standarnya adalah Elohim. Kalau orang itu dikutuk, Elohim menyalibkan. Kalau orang itu tidak dikutuk oleh Elohim, tidak mungkin disalibkan oleh Elohim. Silakan buktikan kalau Yesus itu benar-benar dikutuk. Adakah dasar? Silakan. Ya, dasarnya itu tadi, Pak. Saya sudah katakan. Ya, itu kan tuduhan. Iya, memang itu bukan kutukan. Berdasarkan apa? Anda nggak baca ayat 30-nya? Saya baca. Ya udah, saya baca. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Tapi apakah itu pelanggaran menurut Loh, bagaimana ini? Saya mau menjawab ini. Tapi apakah itu merupakan suatu pelanggaran? Orang dikatakan Allah, mengapa orang Yahudi tidak marah? Ayo. Iya, kenapa? Justru marah merujuk kepada Yesus, karena Yesus di situ maksudnya menyamakan dirinya dengan Allah, itu dia adalah Allah. Allah itu sendiri. Bagaimana klarifikasi Yesusnya? Yesus kan klarifikasi di situ. Coba Anda baca 34-nya. Apa kata Yesus? Iya, saya paham itu. Makanya saya katakan semua dikatakan Yesus, Allah juga bisa. Tetapi mengapa orang Yesus Yahudi tidak sedang marah? Mengapa Yahudi tidak marah pada saat itu kalau orang mengatakan dirinya Allah? Karena definisi mereka hanyalah sebuah pemimpin, begitu saja. Tetapi yang dikatakan Yesus tidak hanya sekelas pemimpin, tetapi dia sedang menyamakan dirinya dengan Elohim itu. Begitu, makanya di situ Yahudi sangat marah sama Yesus. Itu poinnya, Pak. Silakan. Nah gitu Bang Zuma itu. Oke. Sebelum kita nunggu Bang Zuma, saya mau menanggapi bahwasannya kenapa tadi saya katakan adalah Muhammad adalah nabi palsu, kan begitu kan. Jadi kalau kita menurut sejarah ya teman-teman yang ada di bawah, kalian bisa baca sendiri dari manakah wahyu itu ditemukan si Muhammad. Itu kita merujukkan satu nama. Siapa satu nama itu yang menulis itu adalah Waraka Naufal. Jadi semasa hidup Waraka Naufal ini dia yang memberikan isi-isi dari kitab suci kalian itu, ya. Jadi Waraka Naufal ini adalah seorang Nasrani. Kenapa dia bisa memberikan? Karena dia sudah percaya kepada Muhammad, begitu. Dari mana sejarahnya? Dari mana sejarahnya? Kalian bisa baca sejarah Waraka Naufal ini, di mana Waraka Naufal ini didatangi Muhammad setelah kejadian di Gua Gelap itu. Jadi di kejadian di Gua Gelap itu, Gua Hero itu, si Muhammad membawa istrinya yaitu si Khadijah menemui sepupunya. Sepupunya siapa nih? Waraka Naufal. Bisa dicari literasinya. Dijumpailah seorang Nasrani ini untuk menceritakan apa yang terjadi. Dan begitu. Cuman satu inti dari pembicaraan ini yang saya tangkap apa? Ketika Muhammad bernarasi tentang Tuhan Yesus Kristus. Disitulah si Naufal percaya bahwasanya si Muhammad katanya adalah nabi. Nah, makanya bagi umat Kristen, itulah perbedaan dari Nasrani dan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Jangan mau dikatakan Nasrani, karena Nasrani ini adalah orang-orang yang sesat. Kalau kita mau ngomong, adalah orang-orang yang sesat yang menolak penolakan penyalipan Tuhan Yesus Kristus itu. Karena ketika Muhammad bernarasi demikian, dia langsung percaya. Apa yang dinarasikan si Muhammad ini. Makanya sebagian besar ketika si Waraka Naufal ini meninggal dunia, disitulah detik-detik kehancurannya si Muhammad, dalam arti kata dia galau di situ. Bahkan karena kegalauannya dia tidak mendapatkan lagi wahyu itu, dia ingin bunuh diri. Begitu saudara-saudara. Jadi kalau Bang Zuma nanti naik mungkin dia bisa nanggapin itu. Waraka Naufal, ya. Jadi kalian bisa cari Waraka Naufal. Dia adalah penulis kitab kalian, ya. Jadi kenapa saya karena itulah faktanya. Jadi hati-hati kepada serigala berbulu domba itu. Karena kenapa? Kita nggak usah, oke lah, itu awalnya. Kita lihat kelakuannya, kehidupan, masa hidup dia seperti apa. Oke? Ketika dia sebelum menjadi nabi, istrinya cuma satu. Tapi ketika dia menjadi nabi, istrinya bertambah banyak. Kita buktikan kepada Paulus yang katanya sesat. Ya, ketika dia menerima Tuhan Yesus Kristus, ya, ada yang berkatakan dia ingin mencapai garis finish. Itu keinginan keinginan si Paulus. Dia ingin mencapai garis finish. Yang di mana dia garis finishnya adalah hidup. Saudara, mati di bukan negara hukum. Jangan kamu monolog tentang sesuatu yang kamu tidak tahu. Nanti kau dipanggil.
Jaringan kenapa jaringan? Jaringan saya, iya jaringan saya memang cuaca lagi Jadi nggak tolong bagus. dibantai ya Bang Zuma, benar tidak Waraka Novel itu ada Jangan penulis monolog kitab saudara kalian? sesuatu yang Anda tidak ada ilmu tentangnya. Jangan. Tinggal jawab, benar Anda tidak baca di Waraka kitab mana? Novel itu Anda adalah Anda baca pembawa di kitab Injil mana? Kalian. Adalah seorang Anda Nasrani. baca Iya, Anda baca di kitab mana Boleh itu? direkam, silakan. Itu Iya, ada datanya oke. kok. Waraka, Anda baca di Waraka kitab bin mana? Naufal. Saya ingatkan lagi Iya, Anda teman-teman baca yang di di kitab bawah mana? ya, jangan bawa sajam, jangan bawa sajam ya, jangan tombak-tombak. Anda Jangan di bawah. dapat materi itu dari mana, Saudara Tobing? Tolong tunjukkan kitabnya, Materi kitab itu apa ada yang mencatat dari itu? website Islam. Walama Bahwasanya Islam mengatakan sejarah awal terciptanya Al-Quran. Saudara, Sejarah awal saudara jangan terciptanya jadi pembual. Al-Quran Jangan dari jadi seorang pembual, Nasrani. jangan jadi pembual, jangan jadi pembual, jangan Oh, jadi kami pembual. tidak pembual, Ya. kami dilarang berdusta dong. Emang Muhammad boleh berbohong dalam 3 hal, Bang? Kalau di Kristen boleh kita berbeda. di Kristen itu boleh tidak berbohong boleh. dari semua hal. Tidak boleh. Boleh Jika semua iya, hal. katakan iya, Bahkan jika tidak, tentang katakan tidak. Tuhan Lebih daripada saja, itu berasal dari bahkan sejarah. tentang Tuhanmu saja, itu boleh. Di Kristen itu nggak ada yang haram, semuanya halal di Kristen ayat, itu. pakai ayat. Oke, Filipi 1 nomor 18. Coba kamu baca. Tentang Yesus Kristus. Tentang Yesus Kristus. Baik diberitakan dengan maksud mengelabui, membohongi, berpura-pura, menipu, dalam bahasa Yunani propasis, atau maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Sedangkan kamu harus mengikuti teladan Paulus. Di Kristen itu semuanya boleh. Segala Oke, sesuatu menurut boleh. Bang Zuma, Segala sesuatu halal. Bang Zuma? Bohong nggak ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan datang menjadi bayi? Bohong nggak itu? Bohong. Bang Zuma, sebelum Abang Semua konfirmasi, ajaran, seluruh ajaran Kristen itu kebohongan. Bang Tidak Zuma, ada yang benar di sebelum Kristen Abang itu. konfirmasi. Nah, kalau di kemudian Udah. Jangan kau dakwah. lanjutkan sesuatu Kalau ini yang dakwah, kamu tidak kalau tahu, seperti ini. Saudara Tobing. Ya, jangan kau bawa Bang sesuatu Zuma, narasi yang kau tidak konfirmasi. tahu. Udah. Tadi kan kita udah sepakat, Jangan bahwasanya kau kita bawa diskusi segala ini. sesuatu yang kamu tidak tahu sama Bang sekali. Zuma, Bang Zuma. Kalau berbicara Tadi mengenai kita nabi-nabi sepakat. palsu, diam. Saudara Tobing, diam. Kalau Iya, Anda kita- berbicara kita- mengenai lihat nabi dulu palsu, penonton di bawah ini, lihat dulu penonton di bawah ini, saudara, Bang, ya. Saya saudara, tidak mau, saudara, saya tidak mau kalau aneh-aneh ini loh, saudara, Saya tidak mau aneh-aneh, Bang. Lihat penonton di bawah ini. Ya sudah, Ketika kau tunjukkan saya kitab mengatakan apa, kitab apa saya yang dapat menceritakan. data, mereka marah. Ya, silakan. Jadi tolong Ya, silakan bilang Anda sama tunjukkan pengikut datanya. Abang Zuma, kita ini membuka silakan data di sini. Anda menunjukkan datanya di sini. Buka kamera, silakan. Kita membuka data di sini, jangan. Iya, silakan. Oh, gini loh, Bang. Gini loh, Silakan Bang. saudara buka data, silakan. Oke, gini Silakan aja, kita Anda kita buka terang data, ya. silakan. Oke, ketika Abang- Silakan Anda ketika- buka data. Silakan Ya, Anda makanya buka dengar data. baik-baik. Dengar baik-baik. Silakan. Tolong host Ketika dibesarkan Abang orang ini. mengatakan- Dibesarkan saudara Tobing, biar dia buka supaya dia tidak dikatakan penghujat. Tolong disuruh buka dari mana dia mendapatkan informasi kalau Nabi Muhammad menerima Al-Quran dari Waraka bin Naufal. Itu tadi tuduhannya, bahwa dia menerima Injil dan menerima segala macam yang dituduhkan itu dari Waraka bin Naufal. Tolong tunjukkan datanya, Bang silakan. Zuma. Dengar Bang Zuma, nah, ketika kau mengatakan Tuhan Yesus Kristus itu tidak disalib, ya, dan faktanya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu disalib dan disaksikan banyak orang, ya, itu sudah masuk ke dalam ranah penghinaan keimanan kami. Saya bertanya samamu, Begitu. kawan. Jadi kalau kita mau mana nuntut, dalilnya? kalau kita mau Mana ngomong dalilnya? begitu, Saya tolong minta yang dalil. setara. Mana dalilnya? Kalau Makanya ketika yang saya disalib ngomong itu begini, saya adalah merasa orang kenapa benar. kita berdebat. Saya Halo, berdebat itu, saya kita kan bawa setuju dalil. kita berdebat. Saya Kalau bawa dalil, apapun kawan. utara Saya yang bawa saya dalil. sampaikan, itu Saya pakai bawa data, kan dalil. begitu. Saya bawa data. Saya bawa data bahwa yang disalib itu adalah orang yang Jangan ada dikutuk. narasi begini, narasi begitu. Terakhir saya kan Loh, saya bawa data. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Ya tidak boleh persekusi dong. Apa sih orang ini? Ya, saya bawa data bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Sekarang kau tunjukkan data. Di mana Waraka memberikan Injil kepada Nabi Muhammad? Silakan. Bisa dibuka. Mana dalilmu? Ini, Mana? Mas. Ya, silakan. Dibesarin, buka kamera. Kau tunjukkan di mana Waraka memberikan Injil kepada Nabi Muhammad. Mampus sudah kau. Salam satu Tuhan.